Selamat siang Bapak Ibu saudara sekalian. Saya akan membahas tentang setan rematch. Saya akan membandingkan di dalam 3 peristiwa penting di dalam Alkitab. Peristiwa yang pertama yaitu di taman, peristiwa kedua di gurun pasir, peristiwa yang ketiga juga di gurun pasir atau padang gurun. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, kita akan membahas 3 poin, 3 wilayah, yaitu taman, lalu padang gurun, lalu padang gurun. Dan di dalam poin yang saya akan bahas, kita akan melihat bagaimana setan melakukan rematch. Kejadian pasal yang ketiga, saya akan membacakan dulu dari ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan?" Ini poin pertama yang saya akan singgung, yaitu tentang makan. Nah, perhatikan, waktu Tuhan sudah menyelesaikan penciptaan Adam dan Hawa, mereka belum pernah tahu apa itu dosa dan belum bisa melakukan dosa. Biasanya anak-anak melakukan dosa karena ada contoh dari papa mamanya. Kalau papa mamanya tidak melakukan dosa A, mereka ambil contoh dari dosa tetangga, mereka baca koran, baca medsos, lalu nonton TV, mereka menemukan ada orang melakukan kejahatan, dan mereka akan meniru kejahatan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Atau mereka kombinasikan kejahatan A sama kejahatan B, sekarang menjadi kejahatan C yang dia sekarang kerjakan. Manusia berdosa, mereka melakukan segala sesuatu karena meniru. Mengapa ada orang mencuri? Lalu waktu dia mencuri, kenapa kira-kira barang-barang berharga yang dicuri kok semuanya mirip? Saya tidak pernah lihat ada orang curi pasir 1 butir. Yang ada curi emas, seluruh dunia juga sama modelnya. Kalau curi pasti cari yang berharga. Heran, ada semacam patron yang dilakukan oleh orang-orang berdosa di seluruh zaman. Kalau korupsi, nanti korupsinya duit. Tidak ada korupsi 1 pasir. Korupsinya nanti timbangan emas. Dia mainkan timbangan emas yang beda. Lalu pom bensin, liternya dia bedain dengan fakta yang ada. Orang jual buat di pasar, timbangannya beda. Seluruh dunia kira-kira dosanya sama dan mirip-mirip. Nanti kalau sudah dibocorkan cara untuk mendeteksi ini palsu atau asli, setelah itu si penipu juga melihat, nanti si penipu mengkreasikan lagi penemuan baru untuk bisa menipu dengan lebih lihai. Adam dan Hawa tidak ada contoh sebelumnya yang mereka bisa tiru untuk melakukan dosa karena mereka adalah manusia yang pertama. Lalu manusia yang pertama ini dibuat untuk mengenal dan berdosa. Ini memakan waktu yang pasti sangat-sangat lama. Saudara, kalau dari kecil dilahirkan di dunia yang tidak pernah saudara melihat ada orang merokok, tetangga tidak merokok, ayah ibu tidak merokok, lalu suatu saat di umur SMA, orang tawarin rokok. Kira-kira saudara langsung terima atau tolak? Kenapa? Karena ini satu hal yang baru untuk nanti bisa jadi seorang perokok ini perlu digoda lama. Cobain dong. Hari itu enggak, saya nggak mau. Saya cium asapnya saya sudah pusing. Oke, kali pertama ya. Kali kedua. Kalau 100 kali diulangi, pelan-pelan dia mikir, apa salahnya kalau saya coba? Begitu dia coba, batuk-batuk saudara ya. Nanti kalau batuk, dia bandingkan, kok temanku kok nggak batuk? Akhirnya kali kedua, kali ketiga, setelah sekian kali, akhirnya jadi 1 bungkus. Setelah 1 bungkus, akhirnya 1 slop. Setelah 1 slop, dan dia kecanduan dan tidak bisa lepas lagi. Perhatikan perubahan dari yang belum pernah, sekarang menjadi pernah. Ini perlu waktu yang sangat lama. Contoh ya, saudara di sini di perusahaan sebagai bendahara. Saudara orang yang polos luar biasa, tidak pernah jadi bendahara, tidak tahu lika-liku bendahara-bendahara, lalu saudara ditawarkan, ada cara kita menipu perusahaan.
kali pertama saudara diajarkan caranya, pasti jantung berdebar kencangnya luar biasa. Dan saudara berkata, tidak. Kenapa? Karena saudara belum pernah melakukan dosa itu, maka untuk bisa pengalaman satu kali melakukan, perlu digoda berkali-kali sampai berbulan-bulan, bahkan kadang-kadang bertahun-tahun. Oh, enggak. Nanti setelah setahun, masihkah kau berkata tidak? Dia mulai mikir, anak makin besar, perlu uang kuliah, uang sekolah, uang makan, lalu mulai mikir istri sakit atau suami sakit, lalu sepeda motor masih di bengkel, lalu mobil turun mesin, mulai mikir-mikir perlu duit. Akhirnya dia tertarik dengan tawaran yang 1 tahun yang lalu. Nah, apa yang saya mau sampaikan, Adam dan Hawa di Taman Eden bukan 1 kali dicobai, lalu langsung jatuh karena makan buah. Setan pasti mencobai berulang-ulang. Istilah rematch itu definisinya adalah semacam pertandingan ulang atau pertandingan kedua oleh tim yang sama atau pemain yang sama atau petarung yang sama. Jikalau si A sama si B di dalam pertandingan, si A sama si B sudah tanding, salah satu kalah, lalu di rematch, orangnya masih sama, si A sama si B. Tidak boleh rematchnya si A sama si C, yaitu gurunya si B. Tidak bisa, saudara ya. Karateka, 2 yang sudah bertanding, lalu yang satu, yang B ini kalah, lalu rematchnya si A melawan gurunya si B. Yang bannya sudah ban mobil itu ya, bukan ban hitam lagi. Itu sudah saking jagonya. Itu bukan rematch, saudara ya. Itu pertandingan yang tidak sepadan. Yang namanya rematch adalah 2 orang yang bertanding atau 2 kubu atau 2 kesebelasan sepak bola yang bertanding, itu harus sama. Kesebelasannya harus sama. Itu namanya rematch. Nah, perhatikan waktu Adam dan Hawa dicobai kali pertama gagal, maka setan kasih rematch lagi, menantikan bagaimana caranya membobol pertahanan Adam dan Hawa. Kalau dia terus menolak, bagaimana caranya membobol, akhirnya mereka mau. Perhatikan, akhirnya waktu pasti berlalu, dan berapa kali setan mencobai, Alkitab tidak catat. Pasti sangat-sangat sering dia cobai, dan dia terus tidak putus asa untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Karena kalau dia berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa, maka seluruh dunia di bawah kekuasaan dia sekarang. Maka dia akan sabar, menantikan, dia menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah dia memilih pasti si Hawa lagi lapar. Dan dia kenapa mencobai si Hawa? Kenapa setelah Hawa berdosa yang disalahkan adalah manusia pertama, yaitu Adam? Kenapa yang makan Hawa yang disalahkan adalah Adam? Karena Adam yang mendapatkan firman. Tuhan yang kasih firman kepada Adam, jangan kamu makan. Kau makan yang terlarang ini, kau pasti mati. Adam sebagai kepala, dia yang harus menuntun si istrinya. Karena istri di bawah suami, suami yang harus menuntun. Dan suami yang harus membimbing si istri, maka si istri akhirnya mengetahui berita tadi, yaitu tidak boleh makan yang terlarang. Kalau tidak boleh makan yang terlarang, berarti Tuhan sudah pernah katakan. Dan Tuhan katakannya kepada Adam, Adam pasti katakan juga kepada si Hawa. Lalu sekarang setan berkata, tidak, kau makan saja. Kalau kau makan, kau nanti tidak akan mati. Nah, perhatikan, setan mencoba mereka dengan makan. Karena makan ini adalah perintah yang Tuhan kasih kepada manusia yang Tuhan cipta, yaitu Tuhan yang tentukan makanannya. Tuhan tentukan makanan Adam dan Hawa, itu tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Itu makanan manusia pertama di alam semesta, yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran atau rumput atau tumbuh-tumbuhan. Dan setan mengetahui konsumsi manusia bukan batu, bukan batang pohon, tetapi buah sama tumbuhan. Maka setan memilih bagaimana caranya nanti si manusia bisa tergiur
Untuk menunggu manusia tergiur karena mau buat dia makan, maka mesti menunggu dia harus lapar. Saya percaya saat itu Hawa dan Adam sedang jam makannya. Coba bayangkan ya, mereka baru makan begitu banyak buah-buahan dan sudah kenyang dan lagi istirahat. Lalu setan datang, lalu cobain ini, makan ya buah ini. Udah enak gitu ya, lagi kenyang. Saudara kalau lagi suka bakso, lalu dikasih makan bakso, suruh habisi 3 mangkok. Lalu teman datang, bawa 1 bungkus bakso. Kira-kira saudara lahap nggak bakso keempat itu? Hmm? Udah enak, betul nggak? Coba saudara sudah 3 tahun tidak pernah makan bakso misalnya. Mendadak teman saudara kasih bakso kesukaan saudara waktu kecil, lalu saudara melihat saja, cium saja, langsung pengen cepat-cepat habisi. Kenapakah Hawa akhirnya jatuh? Ini jatuh bukan kali pertama dicobai langsung jatuh. Ini sudah berkali-kali dan setan menunggu waktu yang tepat. Cara setan bekerja menunggu waktu yang tepat, ini muncul di Lukas pasal yang keempat. Di Lukas pasal keempat setelah gagal mencobai Tuhan Yesus, setan undur dari Tuhan dan dia menunggu waktu yang tepat. Jadi saya percaya di Taman Eden, waktu yang tepat saat itu, itulah saat manusia sedang lapar. Dan Hawa yang dicobai, karena saya percaya ini kelemahan di dalam diri wanita sampai hari ini. Wanita makan tidak banyak, ngemilnya ampun-ampun, betul nggak? Tasnya coba dibongkar. Coklat lah, apalah itu, Alfamidi, semua komplit di dalam. Kalau makan siang kayak kucing, saudara ya, nasinya sedikit, sayurnya sedikit. Setelah selesai, mulut terus kunyah-kunyah, saudara ya. Apa saja dikunyah. Suami heran, ini beras kita sudah beli kok lama sekali, baru beli lagi. Istri kok irit begini, tapi kok badan kok tambah mekar. Apa yang dia konsumsi? Dipasang CCTV, ternyata, wah handbagnya semua stok makanan dari Alfamidi. Begitu keluar sebentar, mampir Indomaret misalnya, nanti tas sudah berisi lagi. Kemana saja selalu yang wanita pasti mempersiapkan, selain alat-alat kosmetik, pasti ngemil. Betul nggak? Perhatikan, setelah nanti Adam memakan buah itu, di Taman Eden yang begitu banyak buah, lalu ada 1 buah yang tidak boleh dimakan, dan akhirnya dia makan. Lalu Alkitab catat, si Hawa memberikannya kepada Adam di sisinya. Berarti Adam ikut mendengar dan Adam tidak menghambat. Maka kesalahan yang sangat besar adalah Tuhan tuntut si suaminya, yaitu yang dapat firman, yang tidak bimbing istri dengan baik, bahkan mengizinkan si istri waktu dicobai dan makan. Bahkan waktu istri sudah makan, kasih ke suami, kasih ke Adam, Adam tidak marah dia, Adam juga ikut makan. Itu dosa Adam yang sangat besar. Jadi perhatikan, waktu Adam dan Hawa akhirnya mereka berdosa, Alkitab catat ini tentang makanan, ini tentang buah. Dan untuk jatuhkan Adam perlu waktu yang sangat lama. Lalu perhatikan untuk poin tentang makan, apa yang terjadi di padang gurun. Di padang gurun kita melihat yaitu zaman bangsa Israel. Di zaman bangsa Israel, setan terus bekerja. Setan bekerja untuk apa? Setan bekerja untuk menjatuhkan seluruh bangsa Israel yang sudah keluar dari perbudakan untuk nanti mereka memberontak kepada Tuhan. Jadi di padang gurun itu saudara akan melihat apa yang mereka ngomel. Mereka ngomel ada 2 poin yang sangat besar, yaitu mereka ngomel tentang makan dan tentang minuman. Mereka kehausan, mereka perlu minum, dan selama 40 tahun di padang gurun, mereka perlu minum. Maka yang mereka ngomel tentang minuman. Dan di padang gurun, mereka perlu makan. Yang mereka ngomel itu adalah tentang makanan. Adam di Taman Eden jatuh masalah buah makan.
Bangsa Israel di padang gurun, bangsa Israel ini adalah semacam perwakilan untuk bangsa. Tuhan menetapkan di antara semua bangsa ada satu yang Tuhan pilih. Adam dan Hawa mewakili seluruh manusia kelak yang akan ada di bumi, dan mereka adalah orang pertama. Bangsa Israel mewakili seluruh bangsa karena ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan yang bangsa pilihan Tuhan ini keturunan daripada Adam, lalu mereka sekarang ada di padang gurun dan Tuhan memimpin mereka di padang gurun. Di Taman Eden, Allah berjalan di Taman Eden. Allah ada di Taman Eden. Di padang gurun, Allah ada di padang gurun. Di Taman Eden ada setan yang mencobai, di padang gurun ada setan yang mencobai. Setan mencobai mereka tentang makanan. Maka di padang gurun itu mereka meributkan tentang makanan. Dan untuk membuat mereka sampai ngomel tentang makanan, perlu waktu yang bukan hari pertama keluar langsung ngomel makanan. Perlu nanti setelah keluar mereka menikmati udara bebas, pasti haleluya puji Tuhan. Hari pertama, kedua, ketiga, makin lama, mulai mikir-mikir, kalau kita lama-lama di sini makanan kita apa ya? Akhirnya nanti mereka bersungut-sungut. Di dalam kitab Keluaran pasal ke-16, mereka mulai bersungut-sungut dan mereka minta makan. Mereka minta makannya minta apa? Mereka minta daging. Mereka ingat ada ikan di Mesir. Itu makanan yang tidak mungkin bisa didapatkan di padang gurun. Karena padang gurun nggak ada sungai, nggak ada laut. Dan mereka rindunya ikan di Mesir, mereka rindunya mentimun, semangka di padang gurun. Gimana caranya tumbuhkan mentimun? Ini kerinduan mereka, kerinduan di masa lalu yang Tuhan sudah buat mereka harus tinggalkan, tapi mereka terus ingat makanan, dan di padang gurun itulah mereka ngomel dan bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan turunkan manna. Nah, perhatikan, Tuhan turunkan manna. Manna ini artinya apakah ini? Apakah ini? Jadi selama 40 tahun ini menjadi satu pertanyaan. Apakah ini? Itulah manna. Dan nanti sampai kepada perjanjian baru, ini digenapkan oleh Tuhan Yesus, yaitu Yesus adalah roti yang turun dari sorga. Manna di dalam perjanjian lama disebut roti malaikat atau gandum yang turun dari langit atau manna Allah. Jadi Tuhan turunkan roti dari sorga. Manna artinya apakah ini? Mereka terus bertanya-tanya sepanjang zaman saat itu sampai PB Yesus berkata, akulah roti yang turun dari sorga. Nah, sekarang kita kembali dulu. Poin pertama tadi, Adam dan Hawa dicobai makanan, mereka gagal. Lalu bangsa Israel yang adalah keturunan dari Adam, bangsa pilihan, dia mewakili seluruhnya. Adam mewakili seluruh manusia. Bangsa Israel mewakili seluruh bangsa yang ada di muka bumi, dan mereka dicobai. Mereka bersungut-sungut tentang makanan, dan Tuhan turunkan makanan, yaitu manna yang dari langit. Dan mereka nanti makannya sampai berlebih-lebih. Mereka jatuh. Di Taman Eden, tempat yang nyaman, tempat yang sejuk, Adam jatuh. Di tempat yang kering, manusia jatuh. Jadi saudara jatuh dalam dosa, tidak usah lihat sikon. Wah, kalau saya nyaman, saya pasti akan diberkati dan Tuhan akan jaga saya. Justru nyaman juga jatuh. Di Taman Eden juga jatuh. Saya jatuhkan dosa karena hidup saya lebih susah dari orang lain. Paceklik di padang gurun. Di padang gurun bisa berdosa, di Taman Eden juga berdosa. Karena lokasi bukan alasan utama kenapa kita berdosa. Memang dasar manusia tidak mau ikut apa yang Tuhan perintahkan. Nah, perhatikan ini poin yang pertama tentang makan. Adam, makanan, jatuh. Bangsa Israel, tentang makanan, mereka jatuh. Mereka setelah dikasih manna, mereka makan 40 tahun. Dan mereka sampai enek-enek dan mereka protes.
Kami tidak mau hanya mana yang tidak enak ini. Mereka minta daging. Minta daging di padang gurun, daging apa saudara ya? Mau potong ayam Kentucky Fried Chicken untuk 2 juta manusia. Siapa yang tukang masaknya? Nggak mungkin ada. Nah, permintaan mereka tentang ikan ini mustahil. Tentang bawang mustahil. Semangka, semua buah-buahan itu mustahil. Tuhan kasih di luar perkiraan mereka mana. Waktu mereka minta daging, Tuhan kasih burung puyuh. Permintaan manusia A, Tuhan kasihnya B. Itu kedaulatan Tuhan. Jadi yang kira kalau saya minta A, Tuhan kasih A, berarti berkat Tuhan. Kalau saya minta A, Tuhan kasih B, wah ini cilaka. Tidak. Tuhan kasih mana, itu jakpo. 40 tahun tidak pernah dicatat ada satu suku diare, lemas, lalu lutut gitu ya. Lalu kena OA, tidak ada itu. Lalu kurus krempeng. Saudara kau baca, waktu nanti di zaman Musa sudah selesai, tidak pernah ada kalimat, maka suku Ruben kurus kering, kurang makan. Tidak ada itu. Tidak ada dicatat mereka kelaparan mati, lalu kurus kering, kurang gizi, lalu bangsa Israel disuruh bergerak, lalu ada satu suku berkata, tunggu, seluruh suku lagi lemes, lututnya lemes, tidak bisa gerak, tunggu istirahat lagi 2 hari. Tidak ada itu. Jadi Tuhan kasih makanan yang melampaui permintaan mereka. Lalu mereka minta daging, Tuhan kasih burung puyuh. Burung puyuh Tuhan datangkan begitu banyak sehingga mereka makan. Mereka makan mana mereka berdosa. Mereka Tuhan tetapkan satu orang satu porsi, nanti mereka ambilnya berlebih, dan Tuhan kasih di hari Jumat itu karena mau masuk hari Sabat, mereka boleh ambil. Di hari yang ke-6 itu, mereka boleh ambil 2 porsi karena Sabat tidak turun mana. Sabat tidak turun, Sabat pun mereka keluar untuk mencari. Tuhan bilang tidak ada, mereka cari, mungkin ada. Itu mereka jatuh. Lalu dikasih burung, mereka makan sampai keluar-keluar. Sampai mau muntah-muntah, saudara ya. Akhirnya mereka jatuh. Perhatikan, Adam jatuh di Taman Eden. Bangsa Israel jatuh di padang gurun tentang makanan. Lalu lihat paralel yang ketiga, Yesus. Yesus adalah Adam yang terakhir. Manusia dicobai tentang makanan. Bangsa Israel dicobai tentang makanan. Dan saat Yesus Adam terakhir, Yesus dicobai tentang makanan. Dan Yesus dicobai di padang gurun. Jadi bangsa Israel dicobai berkali-kali, tunggu sampai waktunya mereka sudah merasakan kami sudah lapar, terbayang-bayang ikan, mereka bersungut-sungut. Adam dan Hawa tunggu sampai lapar. Yesus harus menunggu sampai lapar dan terus-menerus cobai Tuhan Yesus. Yesus dicobai bukan hanya 3 poin saja yang dicatat di dalam Injil Matius atau di dalam Injil Lukas. Yesus dicobai pasti berkali-kali. Terus berkali-kali, tetapi yang dicatat di Alkitab hanya 3 poin. Setan tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus karena ini saatnya Yesus dibawa ke padang gurun, ini sasaran empuk untuk dikerjain. Dan Yesus berpuasa, lalu sekarang pencobaan pertama muncul. Rubah batu jadi roti. Tak saudara lihat paralel 3 peristiwa ini. Yang pertama adalah tentang makanan. Sampai hari ini, semua masalah penyakit selain masalah pikiran adalah salah makan. Betul nggak? Kalau kita ke dokter, selesai keluar, dokter berkata, nggak boleh lagi makan terlalu banyak gula, nggak boleh lagi makan terlalu asin, nggak boleh makan minyak, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Berarti selama kita hidup, kita sudah kebablasan, makannya gila-gilaan. Dan Adam waktu makan itu dari Hawa yang sudah makan kasih ke dia. Sampai hari ini kalau kita makan di rumah makan, nanti wanita yang pasti cedokin nasi ke laki-laki. Heran ya. Saya jarang lihat yang laki-laki si suami cedokin tuh yang cewek-cewek. Selalu nanti yang cewek duluan. Itu cewek-cewek keturunan Hawa, saudara ya. Kita yang cowok Adam yang berhenti menantikan belas kasihan dicentongnya atau tidak itu ya. Dan waktu manusia jatuh, satu persatu yang gagal diwakili oleh Adam, bangsa yang gagal diwakili oleh bangsa Israel, sekarang Adam terakhir. Kalau berhasil menjatuhkan Tuhan Yesus, maka gagallah semua orang-orang
yang kelak akan percaya Tuhan Yesus karena Yesus juru selamat yang gagal. Jadi setan hebat, dia mencobai semua yang inti-intinya, perwakilannya. Adam Hawa perwakilan, bangsa Israel perwakilan, Yesus Adam terakhir, perwakilan dari seluruh nasib umat manusia yang akan diselamatkan. Dan setan coba rubah batu jadi roti. Yesus kondisi Alkitab catat sedang lapar. Maka saya percaya Hawa Adam sedang lapar. Bangsa Israel sedang lapar. Yesus sedang lapar. Amin. Sekarang kita kembali ke Kejadian pasal yang ketiga. Kita lihat poin yang kedua tentang paralel ini. Setan ini rematch, saudara ya, rematch. Lihat Kejadian pasal yang ketiga. Saya baca ayat kedua, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Perhatikan poin kedua tentang hukuman, tentang mati. Adam dan Hawa setelah makan, maka mereka divonis mati. Mereka divonis mati karena melanggar Taurat. Meskipun Taurat waktu itu belum ada, Taurat baru ada di dalam zaman Musa, tetapi saudara perhatikan Tuhan sudah mengikat perjanjian di Adam. Ini dalam kitab Hosea. Jadi ada ikatan perjanjian di Adam. Dan prinsip ikatan perjanjian itu logikanya kalau kamu taat, kamu diberkati. Kalau kamu tidak taat, kamu akan dihukum dan kamu akan dimatikan. Itu prinsip perjanjian. Dan ikatan perjanjian ini diikat di dalam hukum. Di dalam zaman Adam dan Hawa belum ada hukum Taurat. Tapi firman lisan dari Tuhan, itulah hukum. Hukum yang Tuhan lisankan itu dilawan oleh manusia. Tuhan bilang, jangan. Manusia bilang, boleh, karena dia ikut setan. Dan saat itu, Adam dan Hawa, mereka jatuh, mereka melanggar perjanjian, mereka melanggar titah Tuhan dan perintah Tuhan. Seperti zaman Musa, bangsa Israel melawan perintah Tuhan, mereka dihukum. Dan sekarang Adam dan Hawa dihukum. Dan mereka dihukum mati, karena melanggar perjanjian. Perjanjian kalau dilanggar, hukumannya adalah mati. Oke? Nah, perhatikan Adam dan Hawa waktu dicobai, setan awalnya coba, sampai waktunya dia berhasil dan akhirnya dia menang karena manusia akhirnya harus alami kematian. Lalu apa yang terjadi di padang gurun, yaitu bangsa Israel? Bangsa Israel di padang gurun disertai Tuhan. Tapi setan juga menyertai keberangkatan mereka dan setan mempengaruhi orang-orang. Setan mulai menghasut orang-orang sehingga mereka minta makan. Lalu bukan hanya minta makan, nanti mereka yang akhirnya berontak terus kepada Tuhan dan akhirnya setan menang karena nanti bangsa Israel akan melanggar perjanjian dengan Tuhan. Dan mereka nanti akan berdosa kepada Tuhan dan Tuhan vonis mereka mati di padang gurun. Maka di padang gurun 3.000 orang dimatikan oleh Tuhan. Setan menang di situ. Tanda petik ya. Di zaman Adam, setan menang. Karena manusia akhirnya alami kematian, Tuhan vonis mati. Bangsa Israel, mereka kalah. Setan tanda petik menang. Karena nanti ada yang bersungut-sungut dimatikan oleh Tuhan. 3.000 orang. Lihat yang zaman Tuhan Yesus. Yesus setelah dicobai rubah batu jadi roti, setan membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Dari padang gurun sekarang dibawa ke Yerusalem. Bayangkan ya, ini perjalanan yang sangat melelahkan. Yesus sudah lapar, belum makan, dibawa menuju ke Yerusalem untuk ke bait Allah. Di tempat bait Allah ada tempat yang tinggi dan setan berkata, kau loncat, nanti Tuhan akan kirim malaikat untuk menatang kau. Artinya, kalau kau loncat, kau tidak akan mati. Ini persis seperti Tuhan berkata kepada Adam di Taman Eden, kau kalau makan, kau akan mati. Setan merubah
kalau kau makan, kau tidak akan mati. Setan berkata kepada Yesus, kau loncat, kau tidak akan mati. Wah, ini cara setan memakai cara metode yang sama. Dan waktu membawa Tuhan Yesus sampai ke tempat yang tinggi, dia ingin Yesus mengikuti perintah dia, yaitu kalau kau ikuti perintahku, kau tidak akan mati. Yesus tidak ikuti perintah dia. Oke? Lalu, lihat kemenangan setan di dalam zaman Adam dan Hawa divonis mati. Kemenangan setan di padang gurun, bangsa Israel 3.000 orang divonis mati. Kekalahan setan, yaitu melawan Tuhan Yesus. Kenapa Yesus mati? Nanti kita singgung ya. Perhatikan, ini ada paralel yang sangat penting ya. Poin kedua, yaitu tentang mati. Yesus menang, tapi kok mati? Itu nanti saya akan singgung di akhir. Sekarang kita lihat poin yang ketiga, Kejadian pasal yang ketiga. Coba lihat. Kejadian 3 ayat yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat keempat, pasal ketiga. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali tidak akan mati. Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Poin pertama tentang makanan. Poin kedua tentang mati. Poin ketiga, jadi Allah. Tema Allah. Kau makan, kau akan menjadi Allah. Perhatikan bangsa Israel di padang gurun. Ini juga sama. Mereka mendirikan Allah emas. Mereka memanggil Allah emas, yaitu lembu emas ini, sebagai Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Dan mereka seolah-olah mau menyembah ini. Waktu mereka mau menyembah, itu sebetulnya manusia yang memegang peranan yang sangat penting. Bukan lembunya yang jadi Allah, tapi manusia yang jadi Allah. Manusia makan buah karena mau menjadi Allah. Sekarang di padang gurun, manusia membuat lembu emas dan manusia yang menentukan. Manusia yang berkata, ini yang membawa kita keluar dari tanah Mesir. Manusia yang menentukan Tuhan mana yang asli dan Tuhan mana yang palsu. Manusia berperan sebagai Tuhan. Manusia membuang Tuhan sejati, manusia mengangkat Tuhan yang palsu ini. Dan manusia saat itu sudah berperanan jadi Tuhan. Tuhan utus Musa untuk keluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel berkata, kita cari pemimpin yang baru untuk membawa kita kembali ke Mesir. Jadi mereka seperti Tuhan. Tuhan panggil Musa keluarkan bangsa Israel dari Mesir. Mereka cari pemimpin untuk bawa mereka dari padang gurun kembali ke Mesir. Mereka berperan sebagai Tuhan di situ. Dan Tuhan murka luar biasa dan akhirnya mereka satu persatu Tuhan tumpas habis. Tuhan biarkan mereka akhirnya ada di padang gurun 40 tahun supaya satu persatu yang jahat disaring habis oleh Tuhan. Oke? Pada pertama buah. Kedua apa? Mati. Ketiga jadi Allah. Lihat ya. Setan cobai Tuhan Yesus, batu jadi roti. Loncat kau tidak mati. Seluruh dunia dan kemegahannya sekarang ada padaku, kalau kau menyembah aku, kuberikan kepadamu. Setan berperan sebagai Tuhan, memiliki semua, dan setan menawarkan semua ini sekarang kuserahkan kepada Yesus. Artinya, Yesus menjadi pemilik dan pemimpin dan penguasa tertinggi di alam semesta, karena semua yang dari setan sudah diserahkan. Itu mirip seperti setan berkata kepada Adam dan Hawa itu, khususnya yang Hawa, kau kalau makan ini, kau nanti akan jadi Allah. Kenapa bukan setan yang makan? Setan itu kan jadi setan karena mau jadi Allah, betul nggak? Kalau makan buah itu bisa jadi Allah, sudah habis sama daunnya, pohonnya, rantingnya, akarnya dia habisi. Karena gampang sekali itu jadi Allah. Ranting pun habisi. Kenapa dia sisakan, dia tidak makan, dia serahkan ke manusia. Seolah-olah dia ini begitu jiwa besar.
Sekarang setan memakai cara yang sama. Lihat, seluruh kebanggaan dunia ini ada padaku ya. Kau sembah aku, semua aku kasih. Dan Yesus mengatakan, kau harus menyembah Tuhan Allah. Karena setan memakai dirinya berperan sebagai Tuhan. Dan akhirnya 3 poin itu Yesus serang si setan kalah, Alkitab catat setan undur dari Tuhan. Kalau setan kalah, berarti tidak boleh ada kematian, betul nggak? Adam kalah, ada kematian. Bangsa Israel kalah, ada kematian. Yesus yang menang. Kenapa ada kematian? Perhatikan, Paulus memberitakan tentang Kristus yang mati sesuai dengan kitab suci. Mati sesuai dengan kitab suci. Nah, ini menarik, saudara ya. Setan ingin mengambil nyawa Tuhan Yesus. Sejak Yesus dilahirkan, setan memakai Herodes untuk menghabisi Tuhan Yesus. Yesus waktu mulai pelayanan, setan memakai Farisi. Yesus berkhotbah di Nazaret, lalu Yesus dibawa ke tebing, Yesus mau dicampakkan untuk matikan Tuhan Yesus. Setan memakai pemimpin-pemimpin agama untuk menghabisi Tuhan Yesus. Tapi Yesus tidak boleh mati. Yesus harus mati sesuai kitab suci. Dan setan ingin mematikan Tuhan Yesus tidak sesuai kitab suci. Loncat dari tebing, dilempar dari tebing, dan seterusnya ya. Itu ide dari setan supaya kematian Tuhan Yesus tidak dinubuatkan di dalam Alkitab, maka kematian Tuhan Yesus kematian yang gagal. Tapi Yesus tidak boleh mati sebelum waktunya tiba. Akhirnya sampai nanti waktunya tiba, Yesus mati. Nah, setan ingin Yesus mati cepat supaya tidak sesuai kitab suci. Tetapi sampai kepada akhirnya, dan setan tidak lagi bisa berkuasa untuk mengatur kematian Tuhan Yesus, dan setan terus memakai cara buat Yesus akhirnya berkata-kata yang salah. Perhatikan ya, sekarang misalnya ya, sudah tiba hari Paskah, Yesus ditangkap. Waduh, setan ingin Yesus cepat dimatikan sebelum waktunya tiba. Tapi sekarang waktunya tiba, Yesus sudah harus mati. Maka sisa berapa jam sebelum Yesus mati harus membuat dia berdosa. Maka di atas kayu salib itu ada 2 penjahat yang awalnya ngomel-ngomel. Wah, kalau yang jauh ngomel-ngomel nggak apa-apa karena dengarnya samar-samar. Kalau yang 2 di samping ngomelnya. Kalau Yesus kesal, Yesus berkata, diam. Celaka, saudara ya. Ada 8 perkataan kayu salib. Karena yang 7 sudah selesai, ada 1 lagi, diam gitu ya. Terus Yesus bilang, cerewet kau, jadi 9. Makin banyak Yesus ngomong, makin banyak ayat hafalan tentang perkataan kayu salib. Bayangkan, di bawah salib orang ngomel-ngomel, turun dari atas kayu salib. Di samping salib orang itu ngomel-ngomel. Dan ada 1 penjahat yang dirubah Tuhan, yang 1 itu diselamatkan. Lalu di atas kayu salib, Yesus akan mati. Waduh, setan yang awalnya ingin cepat-cepat Yesus mati, sekarang melihat Yesus mati sesuai dengan yang sudah dinubuatkan, maka setan terus bertubi-tubi buat Yesus cepat-cepat katakan kalimat yang salah, pancing emosinya. Maka orang-orang di bawah salib pancing emosi dia, lalu yang di samping salib juga pancing emosi dia. Tapi Yesus berkata sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan, dan sampai selesai Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Jadi, setan yang tidak berhasil untuk mengalahkan Tuhan Yesus, Yesus mati bukan di dalam kekalahan. Yesus mati justru di dalam kemenangan. Karena matinya sesuai dengan kitab suci. Bukan matinya gara-gara melanggar perintah Tuhan. Jelas? Dan Yesus yang karena menang, maka semua kita yang ada di dalam Kristus, kita menang. Dan kita dicobai oleh setan, kita bisa menang. Amin. Di dalam Adam pertama, kita pasti kalah. Di dalam Adam terakhir, kita bisa menang. Sampai hari ini, apa yang terjadi di Alkitab, setan menunggu waktu yang tepat, ini terus terjadi. Setan terus rematch. Saudara yang kerja jujur, tahun pertama setan masuk, wah mulai, ayo ngapain lu jujur dapurmu nggak ngebul, mobil nggak ganti, mulai muncul tawaran-tawaran menggiurkan, terus rematch dia, wah, terus kasih ide, sampai akhirnya jatuh. Jadi kita semua orang Kristen harus hati-hati ya, setan menunggu waktu yang tepat
untuk jatuhkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan di waktu yang singkat ini. Tuhan sudah membimbing kami untuk kami memahami bagaimana cara kerja setan, bagaimana dia menghancurkan umat manusia, menghancurkan bangsa Israel, dan bagaimana di zaman ini setan terus mengincar semua anak-anak Tuhan. Kami berdoa, Tuhan kuatkan kami, Tuhan satukan kami, Tuhan beri kepada kami iman yang teguh di hadapan Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.